Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel TV yang budiman. Hari ini kita bahas satu topik yang sedang hangat di media massa nasional seputar perekonomian Indonesia. Kita bahas dalam pandangan Islam masih tentang BRICS. Untung rugi Indonesia gabung BRICS. Telah hadir bersama kita pakar ekonomi Islam, spesialis dakwah ekonomi, yakni Bung Yona Triutomo. Kita sapa dulu. Bagaimana kabarnya Bung Yona? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah baik, Bung Andri. Sehat, harus sehat. Iya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bung Andri sehat ya. Semoga ya, alhamdulillah saya juga sehat. Bung Amin. Yona. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu istiqomah dalam keadaan untuk berdakwah selalu. Ya ini. Amin. Amin. Bagaimana saat tanggapan saat ini ya Bung Yona mengenai berita eh, yang sangat hangat Indonesia ini bergabung dengan BRICS ya, dengan judul Untung Rugi Indonesia gabung BRICS. Bagaimana tanggapan Anda, Bung? Terima kasih Bung Andri. Iya, berita ini sebenarnya sudah lumayan lama ya dari pekan kemarin. Bahkan kalau kita lihat lebih jauh itu sejak 2022 itu santer suara Indonesia diminta bergabung dengan aliansi 5 organisasi negara maju dalam tanda petik ya di dunia, Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, atau yang disebut dengan BRICS itu karena menyongsong konferensi tingkat tinggi yang akan diselenggarakan oleh BRICS ini. Bahkan BRICS juga merayu beberapa negara, misalnya Turki, Arab Saudi, Mesir, Argentina, termasuk Indonesia disebut-sebut eh, disebut-sebut dan dirayu untuk gabung dengan BRICS ini. Nah, apa untung ruginya? Jadi kita tahu ya, BRICS ini kan negara yang dalam rangka mereka bersatu, mereka membuat negara bergabung menjadi satu negara negara maju dalam tanda petik ya, gabungan negara organisasi negara maju itu dalam rangka menantang dominasi Amerika Serikat, menantang dominasi dominasi Amerika Serikat atau Barat secara umum. Tapi Barat itu kan Amerika Serikat terkait dengan pengaruh supply chain global ya, perubahan iklim global itu. Itu. Jadi keuntungan bagi Indonesia dapat teman untuk melawan Barat, melawan hegemoni Barat itu. Tapi apakah kemudian Barat mau, Amerika khususnya enggak pasti enggak juga kan? Itu pertentangan di dunia di internasional, di dunia global itu pasti akan ada yang mendominasi. Dan selama ini dominasi Barat memang sedang bergeser, dominasi Amerika bergeser ke arah timur, di antaranya Cina dan Rusia ini. Termasuk ada perang Ukraina dengan Rusia ini yang berlarut-larut itu pasti ada skenario dari Barat, dari Amerika dalam hal ini. Nah, kalau itu untungnya Indonesia punya teman untuk menantang dominasi Amerika Serikat, untuk melawan dominasi dolar, terutama ya dolar. Itu. Tapi ruginya yang pasti dominasi itu akan kemudian di bridge sendiri pasti akan ada dominasi, Bung Andri. Ujung-ujungnya kalau bukan dominasi Cina ya Rusia kan. Sehingga Indonesia terperangkap di lubang yang sama dalam kubangan kapitalisme itu. Karena bagaimanapun juga organisasi-organisasi ini ketika sudah terkumpul negara-negara yang memiliki kepentingan ekonomi, kepentingan masing-masing, itu pasti nggak ingin kalah dengan yang lain kan. Biasanya mereka akan bikin semacam bank sentral untuk mengatur laju pertumbuhan perekonomian mereka, ekspor impor mereka, termasuk neraca dagang mereka. Itu. Nah, disitulah kalau masih menggunakan fiat money, masih menggunakan standar mata uang yang kemudian kalau sekarang kan dolar mulai ditinggalkan, mau pakai mau pakai mata uang bridge ini kan nanti kalau masih selama pakai standar mata uang yang didominasi oleh nilai tukar yang tidak sama dengan nilai realitasnya yang di situ ada storage ya ada fiat money kan karakternya antara nilai angka nominal atau di mata uang itu ada istilah nilai mata uang yang berbeda dengan faktanya standar standar
apa nilai apa istilahnya, kok lupa lupa iya apa ya itu, maka pasti ada gap, pasti ada riba di situ, dan itu karakter kapitalisme memang begitu. Nilai untung itu eh, yang diambil, yang dicari oleh kapitalisme begitu. Makanya kemudian untung maupun rugi bagi Indonesia sebetulnya rugi. Kenapa? Karena tidak menggunakan, karena masih terjebak oleh kapitalisme yang ekonominya adalah ekonomi riba. Itu Bung Andri. Sehingga kemudian kalau ingin maju ya tidak ada jalan lain memang kecuali kembali kepada aturan Allah, tinggalkan riba, tinggalkan kapitalisme, terapkan ekonomi Islam secara sistemik utuh ya, dari filosofisnya sampai kemudian implementasi di tengah-tengah masyarakat. Begitu Bung Andri yang bisa saya komentari terkait gabungnya Indonesia, dirayu ya sebetulnya oleh bridge ini ya, positif dan negatifnya. Iya, baik. Terima kasih Bung Yohana atas tanggapannya. Sangat luar biasa sekali bahwa ternyata eh, yang kita lihat pada faktanya, mau mata uang apapun itu saat ini kita gabung dengan anggota manapun, memang yang digunakan adalah fiat money yang nilainya sebenarnya sangat buruk untuk bisa Iya, terjangkau dengan inflasi. iya. Maka Jadi ingat kalau saya, betul. Nilai intrinsik ya, nilai ya, intrinsik ya. Iya, intrinsiknya sama sekali tidak ada. Jadi bahwa uh, kalau kita dalam ekonomi Islam sudah pastinya boleh memakai fiat money, tetapi harus di backup dengan emas, bagaimana dengan standar Rasulullah dulu menggunakan mata uang ya, Bu. betul, betul, Bung Bahwa Andri. Iya, emas tidak terinflasi sama sekali, dan bahkan sampai hari ini harga akan tetap berupa stabil. komoditas itu Hmm. stabil. Luar biasa sekali bahwa Iya, saat ini kita digonjang-ganjingkan dengan eh, bridge ini ya. jadi Sebelumnya linglung kita kita itu. ya, Hmm. bahas bahwa Indonesia seperti berlarian ke sana kemari pada di daerah padang pasir untuk mencari sumber air, mata air. Iya, iya, Entah kepentingan apa yang sebenarnya ingin diraih, nggak jelas. iya, 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 Ya, Bung. Karena itu kembali ke begitu. ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam harus diterapkan. Kita tujuannya adalah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Ya, itu betul pasti sekali. kemaslahatan itu ada kan. Benar. eh, apa ada ayat yang mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, itu kan dengan Ya, keimanan dan ketakwaan maka Allah menjanjikan akan membuka barokah dari langit maupun dari bumi. benar sekali. Bahwa kita memang kalau mengikuti standar manusia tidak akan habisnya karena ada kepentingan manusia itu sendiri. Sementara kalau kita mengikuti syariah sudah pasti kita mengikuti sang pencipta yang memang Yang maha tahu. sejatinya Iya. Maha tahu, dan eh, tidak ada kepentingan, memang sudah ketetapan yang dibuat seperti itu. Gitu. Terima kasih Bung Yana atas tanggapannya. Semoga Iya, kita tetap sama-sama semangat Bung ya Andri. Tetap semangat, dakwahkan tetap semangat. ekonomi Iya, terima kasih karena Bung sulit. Andri. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Ya, demikian pemirsa channel TV yang budiman, pemaparan pakar ekonomi Islam menanggapi berita tentang untung rugi Indonesia bergabung dengan Bridge. Semoga barokah. Sampai jumpa Amin. lagi pada konten selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.